Oke, kita lanjut kalau gitu ke teknik anestesi yang ketiga, yaitu nasopalatin nerve block. Nah, ini intinya yang ke anestesi sepertiga anterior palatum durum. Kan tadi kalau yang anterior palatin kan 2/3 posterior yang belakang. Ini kalau nasopalatin dia sepertiga anterior. Ya, jadi yang kena adalah mukosa palatal di gigi-gigi anterior pada dua sisi. Jadi kedua sisinya teranestesi. Nah, kemudian nervus yang teranestesi adalah nervus nasopalatin ya, bilateral kanan kiri. Untuk biar nggak ketuker antara nasopalatin dan anterior palatin, ingat-ingatnya gini aja, nasopalatin, nasal. Nasal kan artinya hidung. Berarti itu yang injeksinya di dekat hidung, berarti di depan, yang di palatum. Kemudian area yang teranestesi ya ini tadi ya, bagian anterior palatum durun, bilateral dari mesial gigi 14 sampai mesial gigi 24 ya, alias dari C ke C, mukosa palatalnya doang ya, dan tulang-tulangnya ya. Jadi labialnya nggak kena, giginya pun nggak kena. Nah, maka dari itu pertanyaanku sekarang adalah bisa nggak kita ekso, kita mau ekso gigi ya, terus aku cuma pakai satu anestesi doang, parapetal doang, jadi aku mau ekso gigi 24 nih, bisa nggak aku pakai teknik ini doang? Kesakitan. Kenapa? Bagian mana yang belum teranestesi? Giginya sudah, bukalnya sudah. Nanti kita kalau masang tang itu gimana sih? Tang kan bignya masuk di sini sama di sini ya. Berarti dari gambar ini area yang belum teranestesi kalau aku mau cabut berarti yang mana? Garis merah ini iya, palatal teranestesi. Ini kan nanti tangnya masuk tuh ke antara gingiva sama giginya. Terus kita goyang-goyangin begini. Nah, kan dia mengoyak bagian mukosa palatal dan tulang-tulangnya kan. Nah, bakal kurang kalau kita anestesi cuma satu ini, kecuali kita contoh kayak tadi ya, gingivektomi atau kita kuretase cuma di bagian labialnya sini. Nah, ini masih masuk di area kuningnya doang. Kalau EXO minimal biasanya akan kita lakukan dua jenis teknik anestesi minimal gitu. Nah, jadi supaya bukalnya kena, palatal pun juga ke anestesi. Jadi biasanya minimal pakai dua ya. Tuh. Terus balik lagi ke nasopalatin block ya. Ini indikasinya ya itu tadi pokoknya yang kuning-kuning ya, kalau kita melakukan perawatan di area yang kuningnya tadi. Kontraindikasinya pun sama kalau ada infeksi atau peradangan pada area injeksi. Kemudian prosedurnya sama ya, karena kita anestesi di palatum, pasiennya posisi buka mulut lebar, mendongak, dan kepalanya diputar disesuaikan sama pandangan kita ya. Kemudian posisi operator biasanya agak di belakang ya, sama kayak kalau kita nambal gigi anterior di bagian palatalnya, kan kita posisi dari belakangnya terus lihat pakai kaca mulut. Nah, ini bisa. Kemudian kalau sudah kasih antiseptik, baru dilakukan injeksi. Area injeksinya adalah di foramen nasopalatinus yang posisinya ada di bawahnya papilla incisivus. Papilla incisivus di sini ya. Kalau di ini ya di gingiva yang ada bagian kayak bentuknya kayak beras ya, kayak biji beras. Nah, itu papilla incisivus. Nah, injeksinya jangan pas di atasnya papilla incisivusnya ya. Jadi caranya adalah injeksinya di pinggir-pinggirnya papilla incisivusnya, terserah mau dari sini, mau dari sini ya. Tapi tetap jarumnya arahkan ke tengah-tengah. Ya, jadi jarumnya arahkan ke tengahnya papilla incisivus, tapi nusuknya jangan pas di tengah. Ya, karena nanti kalau di sini terjadi trauma di papilla incisivusnya habis kita tusuk, misalkan sakit banget ya, dan dia biasanya radangnya jadi bengkak gede gitu. Satu itu. Terus untuk menghindari mukosa yang tebal, karena kalau ada papilla incisivus gini, mukosanya tebal, nanti injeksinya akan lebih sulit lagi ya. Makanya harus dari lateralnya sini, tapi tetap jarumnya diarahin ke arah tengahnya papilla incisivus. Gampang ya, acuannya tinggal bagian lateral dari papilla incisivus. Makanya mesti masuknya dari samping gini, nggak dari tengah dicucuk di tengahnya papilla incisivus. Kemudian kalau sudah diaspirasi baru injeksi ya, biasanya sekitar 0,25 ml minimal atau bisa sampai 0,45. Nah, tapi balik lagi ya, biasanya injeksinya ya disesuaikan kebutuhan. Yang penting jumlah anestesi yang
deponir kan ke pasien tidak melebihi dosis maksimal per hari, ya jumlah ampulnya. Kalau udah tarik, ya udah dideponir, ditarik, barulah tunggu, ya biasanya sekitar 5 menit. Nah, ini pun sama, injeksi di nasopalatin ini kalau menurutku yang paling berat didorongnya daripada di anterior palatin. Ini biasanya paling berat karena mukosanya di sini rapat banget dan di sini ada papilla incisivus, jadi tebel juga mukosanya. Jadi makanya dia lebih berat.